duta itu tentang mewakili, belajar, dan juga berani tampil. Nah, pada kali ini tentunya saya tidak sendiri nih, karena sedang bersama dua mahasiswi duta yang cantik-cantik, berbakat, dan juga keren-keren nih, yang udah bisa berkenan meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam podcast kali ini. Kita sapa dulu kali ya. Halo Mbak Deka, halo Mbak Mutia. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Gimana nih kabarnya Mbak Deka dan Mbak Mutia? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, untuk mencoba mengenal lebih dekat nih, boleh deh masing-masing memperkenalkan diri dulu terlebih dulu kepada teman-teman sekalian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deka Rahmusafika. Saya merupakan mahasiswi jurusan bisnis program studi perbankan dan keuangan digital. Kebetulan di sini saya menjabat sebagai duta kampus Politeknik Negeri Balikpapan yang ke-2024. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Mutiara Zahira. Aku dari jurusan bisnis prodi akuntansi perpajakan dan di sini saya dari Duta Budaya sebagai wakil 2 Putri. Oke baik, keren-keren ya teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gimana nih kehidupan awal mulanya menjadi seorang duta. Nah, teman-teman semua, ketika membahas mengenai seorang duta, itu nggak cukup hanya membayangkan sebagai sesosok yang mengenakan selempangnya semata. Tapi lebih dari itu nih, seorang duta itu merupakan representasi resmi yang memiliki tugas utama untuk bisa memberikan dampak-dampak positif, terus menjembatani komunikasi antar pihak, serta memberikan pengaruh yang positif lagi untuk lingkungan sekitarnya nih. Sehingga menjadi seorang duta itu bukan hanya untuk dikenal, tapi juga dipercaya dan mampu memberikan dampak positifnya secara nyata. Bener ya? Betul. Tepat sekali. Nah, kali ini nih podcast kita ini pengen tahu nih lebih dalam lagi mengenai seorang duta nih. Nah, langsung saja ya. Pertanyaan pertama nih, pada awalnya apa sih yang membuat kalian itu tertarik untuk bisa mengikuti pemilihan duta nih? Boleh dijawab siapa duluan? Saya ya. Oke. Kalau dari saya itu kebetulan karena dulu waktu kecil memang sering memimpikan sebagai model. Jadi memang dari kecil tuh diarahkan untuk kayak ikut model gitu. Jadi kemudian ketika ada lomba duta itu saya menjadi kayak kayaknya saya harus coba deh, kalau nggak coba kayaknya mimpi yang sudah saya impikan lama itu tidak akan tercapai seperti itu. Terus juga karena kebetulan saya suka berpublic speaking dan saya menjadi lebih percaya diri ketika berpublic speaking, jadi saya tuh mencoba untuk mengikuti kegiatan duta ini seperti itu. Oke, bagus sekali ya teman-teman semua. Kalau Mbak Mutia gimana nih? Kalau dari saya sendiri ini dalam konteks Duta Budaya ya, saya memang anaknya tuh ingin tahu, punya rasa ingin tahu yang dalam banget. Jadi apalagi karena saya memang sebenarnya bukan orang asli Balikpapan, tapi saya udah lama tinggal di Balikpapan. Jadi menurut saya sebagai orang Balikpapan secara tidak langsung saya juga harus tahu tentang budayanya. Apalagi tadi balik lagi kalau misalnya saya bilang saya ini suka mempelajari hal baru, suka cari tahu. Jadi menurut saya dengan ikut Duta Budaya ini secara nggak langsung juga bisa menambah wawasan saya tentang budaya Balikpapan yang saya tinggali. Oke, baik. Selanjutnya nih, kira-kira ada nggak sih sosok yang menginspirasi kalian itu untuk menjadi duta? Kalau ada, boleh nih sharing ke teman-teman semua nih. Siapa duluan? Oke. Kalau dari saya kebetulan ada, karena kebetulan ada satu keluarga saya yang merupakan mantan Putri Pariwisata tahun 2016. Kebetulan dulu saya sempat nonton pemilihannya, kemudian ada rasa yang kayak wah, kayaknya kalau saya mencoba ini jauh lebih baik ya teman-teman. Halo Mbak Nopi, kalau Mbak Nopi nonton. Itu kebetulan tante saya. Jadi saya benar-benar merasa wah, ini adalah impian yang harus saya kejar gitu. Jadi saya benar-benar terinspirasi dari situ. Seperti itu. Oke, kalau Mbak Mutia gimana nih? Kalau untuk inspirasi buat jadi duta sih sebenarnya nggak ada ya Mbak, soalnya emang saya niatnya itu memang mau belajar. Jadi buat jadi duta tuh sebenarnya nggak ada kepikiran. Tapi kalau misalnya untuk inspirasi atau role model, mungkin itu lebih ke diri saya sendiri aja. Karena emang saya tipe orang yang suka menyampaikan ide, suka menyampaikan gagasan. Sama juga saya balik lagi sih tadi, pengen tahu juga gitu. Oke, tapi gimana sih waktu kalian ikut duta, respon atau tanggapan dari orang terdekat kalian? Wah, kalau untuk respon pasti shock ya, karena awal-awal bilang tuh kayak kayaknya saya mau ikut duta deh gitu. Terus katanya, oh iya silakan,
kejar apa yang sudah kamu impikan gitu. Jadi benar-benar disupport, terus juga pastinya kaget, kemudian yang pasti disupport juga, terus orang-orang rumah itu yang benar-benar ngajarin saya mulai dari cara berpublic yang baik, kemudian cara menjadi duta itu seperti apa, juga cara berjalan, bahkan cara duduk pun keluarga saya itu benar-benar mensupport dan memberitahu gitu caranya seperti apa. Oke, kalau Mbak Mutia gimana nih? Kalau respon dari orang sekitar sih pastinya beragam ya Mbak. Soalnya ada yang syok, ada yang senang, ada juga kayak mempertanyakan kayak buat apa sih, apalagi kan sebagai mahasiswi pasti tuh sibuk juga kan kadang di kampus, apalagi banyak tugas. Nah mungkin orang-orang terdekat pastinya keluarga saya lah, kakak saya lah, mungkin dia bilang kayak ngapain sebenarnya ikut kayak gitu kan, nanti takutnya bingung ya bagi waktunya gimana. Tapi ya dengan alhamdulillahnya saya ikut seleksi kemarin, saya membuahkan hasil, saya bisa membuktikan juga. Ya mungkin lebih ke ini sih, karena mereka tuh shocknya takutnya karena kita posisi lagi kuliah gitu kan, jadi bagi waktunya ini susah gitu. Jadi mereka kayak coba dipikirkan dulu deh baik-baik. Ya, tapi selain itu penuh dukungan kan dari Iya, supportnya. pasti selalu disupport. Oke, gimana sih perasaan kalian waktu kalian itu ya akhirnya dinobatkan nih untuk menjadi seorang duta? Apakah happy, shock, berat, atau gimana nih? Dimulai dari duta. Kalau saya sih perasaannya pastinya nggak nyangka sebenarnya, soalnya apalagi ini kan seleksi tingkat kota ya Mbak, jadi kayak banyak banget finalis pada saat itu yang pintar-pintar, jago public speaking, pastinya juga mereka tuh pengen banget ada di on top gitu, jadi mereka ya bakal effortnya jor-joran banget. Jadi di situ saya sebenarnya ada rasa insecure sedikit karena mereka memang apalagi jago bahasa Inggris segala macam, dan alhamdulillahnya bisa masuk top 3 atau 3 besar tuh benar-benar Ya, bagus sekali ya teman-teman. Perlu diapresiasi. Betul. Kalau saya sendiri awalnya udah benar-benar apa ya, udah kayak nggak nyangka ya pasti. Tapi emang sehari sebelum itu saya udah dikasih pesan kayak udah pede aja, yakin. Justru kalau kita yakin hasilnya juga pasti yang bagus gitu. Tapi pas sudah mau pengumuman, justru saya kayak kebetulan karena ada lawan saya ini salah satu duta juga. Jadi saya di situ juga yang kayak ngerasa wah kayaknya sedikit mustahil ya teman-teman. Tapi ternyata pas diumumin seperti itu saya langsung kayak oh ternyata saya bisa ya. Nggak hanya dari tampilan orang, misalnya ada yang duta lain, ada juga yang public speaking-nya lebih bagus. Cuman karena saya lebih merasa oh kayaknya saya harus bisa lebih percaya diri seperti itu. Oke. Gimana nih, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama menjalankan peran sebagai seorang duta nih? Ada nggak? Kalau pengalaman yang paling berkesan waktu itu saya pernah ada namanya social project waktu tahap pemilihan lah menuju grand final, itu ada social project di mana di situ kan saya mengisi untuk jadi pemateri. Nah itu di SD, dan setelah keluar dari SD tersebut itu ada satu anak siswa situ yang nanya kepada saya, dia bilang kayak Kak gimana sih cara percaya diri kayak kakak tadi. Nah itu tuh kenapa berkesan, karena di pikiran saya pada saat itu saya mikir kayak oh ternyata jadi duta ini bukan sekedar berani tampil aja, tapi gimana cara kita untuk menyalurkan keberanian kita itu ke orang itu supaya dia juga bisa percaya diri kayak gitu. Iya betul sekali. Kalau Mbak Dika nih gimana? Kebetulan karena pemilihan duta kampus ini tidak terlalu lama ya, tapi yang paling berkesan menurut saya adalah ketika bersosialisasi ke sekolah-sekolah SMP dan SMK dan SMA gitu ya. Di situ tuh saya benar-benar merasa kalau oh ternyata jadi duta ini nggak cuma sebagai jabatan yang memegang selempang gitu teman-teman, tapi benar-benar harus bisa meyakinkan banyak orang dengan citra kampus yang saya miliki gitu. Jadi benar-benar saya harus bisa meyakinkan teman-teman SMK dan SMA ini untuk kayak ayo kita sama-sama bergabung nih di kampus saya yang dimana kampus ini bla 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 gitu ya. Jadi benar-benar berkesan di saya. Terus juga banyak teman-teman yang membantu saya, yang meyakinkan saya kayak ayo mbak pasti bisa, mbak pasti. Jadi kayak wah ternyata saya bisa dipercaya itu sama orang gitu. Jadi saya harus benar-benar kasih kepercayaan juga gitu karena sudah dipercaya. Seperti itu. Oke. Selama kalian menjadi duta nih, kira-kira ada nggak sih suatu hal yang memberatkan kalian? Misalkan kayak apakah tanggung jawabnya berat gitu Ya, dan sebagainya. Pasti tanggung jawab yang paling berat adalah kita harus memberikan contoh yang baik untuk teman-teman dan lingkungan sekitar.
Jadi ketika saya mau melakukan sesuatu yang mungkin agak jauh dari kata baik, tapi saya langsung berpikir, oh saya adalah perwakilan dari Duta Kampus Poltek Bah. Tapi jadi kalau ketika saya mau berperilaku buruk, saya hanya berpikir kayak ketika saya berperilaku buruk, otomatis mahasiswa-mahasiswa lain akan mencontoh. Karena saya bervisi misi kalau saya akan mencerminkan hal baik untuk mahasiswa-mahasiswi Poltek Negeri Balikpapan. Seperti itu. Oke, kalau Mbak Mutia gimana nih? Kalau dari saya sih yang paling berat menurut saya adalah tanggung jawab untuk tetap konsisten. Konsisten dalam artian ke diri saya sendiri dulu sih, itu tanggung jawab terbesar dalam konteks kayak misalnya harus tetap bersikap profesional di segala situasi, harus tetap bersikap elegan, ataupun dalam cara berpikir tuh juga harus tetap konsisten dengan apa yang kita mau, terutama untuk menyalurkan biar orang-orang ini tahu apa sih budaya Balikpapan, untuk belajarnya itu yang harus konsistennya itu sih. Oke, mungkin teman-teman sekalian penasaran nggak sih gimana nih kalau misalkan menjadi duta, apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu? Boleh sharing ke teman-teman semua nih. Kalau menurut saya untuk menjadi duta itu semua orang tuh punya potensi buat jadi duta, tapi ada karakter-karakter dasar dimana tuh nggak semua orang punya untuk itu. Contoh yang paling dasar itu mendengarkan orang, seni mendengarkan, karena kan kebanyakan duta itu kan emang show ya di depan, menyampaikan, tapi ada kalanya di posisi kita tuh harus berbicara dan mendengarkan, dan seni yang paling susah itu menurut saya adalah seni mendengarkan orang lain, apalagi tentang pendapat ke kita itu kan susah ya diterima. Jadi menurut saya menyeimbangkan antara karakteristik mendengarkan dan berbicara itu yang belum tentu semua orang punya untuk menjadi duta. Iya betul. Kalau Mbak Deka nih gimana? Kalau dari saya sih semua orang pasti bisa jadi duta, cuman bagaimana perubahan yang mau dia ubah gitu. Misal contoh, ada orang yang merasa kayak aku nggak bisa nih jadi duta karena aku introvert, kadang ada yang seperti itu. Kalau teman-teman tidak mau berubah dan mencoba untuk berubah, teman-teman nggak akan bisa untuk maju lebih ke depan. Contoh simpel adalah ketika kalian berbicara depan banyak orang, itu tuh kalau teman-teman tidak mau mencoba, teman-teman juga akan sulit untuk ke depannya, seperti itu. Terus juga bersikap lebih elegan, tadi Mbak Mutia ada sempat singgung, bersikap lebih elegan. Kadang tuh perempuan-perempuan sekarang tuh kan ada yang kayak sudahlah santai aja gitu. Cuman susahnya jadi duta adalah kita harus tetap bersikap elegan, benar-benar yang kayak dilihat orang tuh yang percaya diri, yang ngasih energi yang positif ke sekelilingnya, seperti itu. Susah sih sebenarnya. Harus berwibawa ya. Iya, itu adalah yang paling. Contoh misalnya di kampus nih, teman-teman saya misalnya ada yang udah kita pakai baju ini, baju itu. Tapi saya berpikir, wah kalau saya pakai baju ini kayaknya kurang profesional ya dilihatnya ya. Jadi saya kadang harus pakai jas, harus pakai sepatu high heels seperti itu supaya dilihat orang tuh kayak ini duta kampusnya nih berwibawa sekali ya. Iya betul sekali. Kemudian nih, menurut kalian peran duta itu bisa berdampak positif nggak sih ke lingkungan sekitar? Boleh jawab siapa dulu nih? Menurut saya pastinya kalau berdampak ya pasti berdampak ya, karena yang namanya duta itu pasti jadi garda terdepan dari, apalagi kalau misalnya dalam konteks duta budaya ini kan penyalur antara dinas kebudayaan dengan masyarakat. Jadi yang pastinya untuk berdampak positif dan yang cukup besar tuh pasti, karena adanya yang namanya proker, kayak sosialisasi, kunjungan, itu kan bisa juga kan untuk jadi dampak positif, nggak cuma dari dutanya aja tapi masyarakatnya juga gitu. Oke, kalau Mbak Dika nih boleh. Untuk berdampak tuh pasti ya, karena kan memang dari awal adalah tujuannya memberikan dampak positif untuk lingkungan sekitar. Jadi kadang tuh saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar kampus untuk memberitahu nih, kayak inilah duta kampus Poltek Bah ini seperti ini, mengikuti misalnya kayak volunteer, kegiatan sosial seperti itu. Jadi supaya tidak hanya masyarakat di kampus, tapi masyarakat luar juga merasakan dampak positif yang saya sebar seperti itu. Oke. Tidak terasa ya teman-teman, ternyata kita sudah di pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Duta. Yang terakhir nih pertanyaannya, dalam proses kalian menjadi duta, siapa nih orang yang paling mendukung atau support kalian? Entah itu orang tua, sahabat kah, atau pasangan nih? Boleh di-share ke teman-teman semuanya. Kalau saya sendiri yang pastinya ada ibu saya, kemudian juga
ada ayah saya, juga ada bunda saya, kemudian keluarga besar saya, sahabat-sahabat saya, terus orang-orang terdekat juga. Ada salah satu orang yang juga mensupport saya ya dari belakang seperti itu. Oke, baik. Kalau Mbak Mutia nih gimana? Sama sih, kurang lebih sama kayak Mbak Deka, pastinya tuh keluarga yang pertama yang support, terus teman-teman, terus sahabat, juga orang-orang terdekat saya. Tuh. Oke, sudah sampai ya kita teman-teman di penghujung podcast kali ini. Jadi kita semua bisa tahu bahwa menjadi duta itu bukan hanya soal untuk mendapatkan gelar saja, tapi kita mewakili, belajar, dan juga berani untuk tampil membawa nilai-nilai yang positif. Dari semua hal yang telah disampaikan pun, kita juga tahu bahwa duta itu memiliki peran penting nih sebagai penghubung, penyampai pesan, dan juga membawa dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Dengan dukungan pengalaman dan yang mereka miliki, duta menjadi simbol kepercayaan dan inspirasi bagi banyak orang nih. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mbak Deka dan Mbak Mutia yang sebelumnya telah meluangkan waktunya untuk berkesempatan hadir dalam podcast kali ini. Semoga nantinya kita masih bisa bertemu ya di podcast-podcast selanjutnya. Amin. Oke. Sebelum mengakhiri nih, teman-teman semua, ada nggak sih kata-kata motivasi atau kata-kata hal lainnya yang ingin disampaikan kepada teman-teman sekalian nih yang lagi menonton? Boleh dari siapa dulu? Mbak Deka? Kalau dari saya itu kata-kata motivasi, perjuangkan apa yang kalian inginkan, pertahankan apa yang kalian dapatkan. Gitu sih. Oke, baik ya. Di note ya teman-teman. Lanjut nih ke Mbak Mutia. Gimana nih? Kata-kata motivasinya cukup jadi diri sendiri aja. Singkat Di padat note ya jelas. teman-teman. Tidak terasa teman-teman, kita podcast sudah mulai berakhir nih. Sekalian pada hari ini, dan bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment. See you di podcast selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.